Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti kelebihan pasokan semen di Indonesia Timur dan menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan industri semen nasional agar kapasitas produksi selaras dengan kebutuhan pasar dan keberlanjutan industri. Kelebihan pasokan semen di kawasan Indonesia Timur menjadi sorotan Komisi 6 DPR RI. Kondisi ini terjadi karena kapasitas produksi mencapai 20 hingga 25 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan pasar hanya berkisar 9 hingga 10 juta per tahun. Komisi 6 DPR RI menilai dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan industri semen nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Ismail menyampaikan bahwa persoalan industri semen tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan keberlangsungan industri di daerah. Menurutnya, kondisi oversupply tidak hanya terjadi di Indonesia Timur, melainkan merupakan isu nasional yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, terlebih di tengah rencana penambahan kapasitas produksi. Ismail menegaskan, Komisi 6 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari pemerhati konservasi alam Indonesia Sulawesi Selatan terkait dampak industri semen. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk merumuskan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara investasi, keberlanjutan industri, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Komisi 6 DPR RI juga mempertimbangkan opsi moratorium sementara pembangunan pabrik semen baru sebagai bagian dari upaya penataan industri agar lebih seimbang dan berkelanjutan. Terkait dengan bagaimana memberikan batasan-batasan tertentu terhadap moratorium industri semen di Indonesia. Sekali lagi bahwa industri semen ini tidak hanya bersoal tentang lingkungan tapi sudah sangat oversupply. Di Indonesia Timur itu suplai yang tersedia hari ini 20 juta, sementara kebutuhan Indonesia Timur setahunnya hanya 9 juta. Artinya ketika kons datang kemudian masuk, yang kita khawatir itu kalau packing plant ini disiasati sebagai bentuk kehadiran mereka di Sulawesi Selatan. Dari Senayan, Jakarta, Bella dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, menyusul tingginya angka ketidaklulusan yang berpotensi menghambat kelanjutan pendidikan dan registrasi calon dokter di Indonesia. Ribuan mahasiswa kedokteran di Indonesia terancam terhambat melanjutkan pendidikan akibat tingginya angka ketidaklulusan dalam uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Komisi 9 DPR RI menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut kualitas pendidikan, tetapi juga tata kelola pelaksanaan ujian yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Menurutnya, UKOM merupakan syarat utama untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan registrasi agar dapat menjalankan profesi dokter secara sah. Irma menilai koordinasi antar lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kemdikti-Saintek, Konsil, dan Kolegium masih perlu diperkuat. Menurutnya, Kolegium seharusnya dilibatkan lebih optimal dalam penyusunan standar dan mekanisme ujian. Kalau sekarang kita meluluskan mereka yang tidak berkualitas, ini nyawa juga nggak boleh gitu ya. Tapi harus ada jalan keluar. Nah, seperti apa jalan keluarnya? Kita minta Kementerian Kesehatan dan Dikti duduk bersama nih, gitu. Kan nggak semua lulusan itu mau jadi dokter misalnya kan. Nah, harus ada nih solusi lain ya. Diskresi untuk anak-anak yang nggak lulus UKOM ini mau jadi apa mereka? Ya, apakah mereka bisa menjadi sarjana kesehatan aja? Irma juga menyoroti rendahnya tingkat kelulusan UKOM di sejumlah fakultas kedokteran. Ia menekankan perlu adanya evaluasi total agar kebutuhan tenaga dokter nasional dapat terpenuhi tanpa menurunkan standar kompetensi medis. Tak hanya itu, Irma mendorong transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan UKOM, serta meminta pemerintah menindaklanjuti adanya keluhan terkait mekanisme ujian. Andini dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai pemanfaatan penyertaan modal negara tahun 2025 pada sejumlah BUMN belum optimal dan juga mendorong agar penggunaannya lebih difokuskan pada peningkatan layanan transportasi, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi 11 DPR RI menilai pemanfaatan penyertaan modal negara atau PMN tahun 2025 pada sejumlah BUMN belum optimal, sehingga diminta lebih fokus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penguatan transportasi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan BUMN penerima PMN, anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus menyoroti realisasi penggunaan dana negara tersebut. Salah satunya pada PT Inka yang dinilai baru menyerap sekitar 13% dari total alokasi PMN. Menurutnya, dana negara harus segera dimaksimalkan untuk mendorong pengembangan industri perkeretaapian nasional dan memperluas akses transportasi publik bagi masyarakat. Habib Idrus menegaskan PMN tidak boleh hanya berhenti pada peningkatan kapasitas industri, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di berbagai daerah. Kereta begitu ya, ini juga penting. Kita pengen banyak menyerap dari pekerja sekitar ya, entah itu di Banyuwangi atau di daerah lainnya. Kita pengen banyak pekerja yang kemudian bisa masuk menjadi pekerja untuk membuat kereta api, jangan digantikan oleh robot dulu sementara. Kalaupun mau pakai robot, ya saya pikir ya harusnya robot itu juga diciptakan oleh orang-orang Indonesia sehingga lapangan pekerjaan di Indonesia ini jauh lebih banyak dan lebih luas. Kalau yang lainnya ya kita berharap Pelni bisa memaksimalkan. Saya lihat baru tanggal 31 Mei kemarin baru mendapatkan PMN setelah. Komisi 11 DPR RI meminta seluruh BUMN penerima PMN mengoptimalkan penggunaan dana negara secara tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pelestarian cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan sejarah bangsa di tengah pesatnya pembangunan. DPR RI mendorong hadirnya insentif pajak sebagai bentuk dukungan bagi upaya perlindungan dan perawatan aset-aset cagar budaya di berbagai daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Kembali pemirsa di TVR 17, DPR RI mendorong pemberian insentif pajak sebagai langkah konkret untuk mendukung perlindungan dan keberlanjutan aset cagar budaya di Indonesia. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya. Pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Menjaga bangunan bersejarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pewaris nilai dan identitas bangsa. Namun, tingginya beban pajak kerap menjadi kendala dalam upaya pelestarian cagar budaya. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong hadirnya insentif pajak bagi pemilik bangunan bersejarah agar warisan budaya tetap terjaga. Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Indonesia Heritage Agency, dan Asosiasi Museum Indonesia mengusulkan pemberian insentif berupa keringanan hingga penghapusan pajak bumi dan bangunan bagi pemilik cagar budaya. Ada insentif. Saya sedih sekali, saya dibesarkan di kota Purwokerto. Itu dulu banyak sekali rumah-rumah Belanda yang bagus-bagus, karena kalau pulang makin hancur. Dirubah sudah jadi showroom mobil. Padahal itu rumah dari abad 18. Kenapa? Ahli warisnya dia bilang, ya saya udah gak kuat bayar pajak.
nggak kuat bayar PBB. Ini juga terjadi di Jakarta. Mungkin ini bisa menjadi bahan dari panja yang diusulkan. Sekali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Putu, ini bisa menjadi insentif. Mungkin kalau mereka mendapatkan keringanan, mereka tidak demikian serta-merta menjual barang-barangnya atau menghancurkan. Komisi 10 DPR RI berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan panja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pelestarian cagar budaya. Dengan dukungan yang tepat, warisan sejarah tidak hanya tersimpan dalam catatan masa lalu, tetapi tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas bangsa di masa depan. Ya pemirsa, rapat paripurna DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Saya Andreas Edi Susetio, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang sering disingkat menjadi MANTU. Waktu itu setelah kuliah, saya kuliah di ITS menjadi salah satu direksi. Ya, setelah itu tahun 2006 saya berkiprah di dunia internasional, mulai sebagai advisors, baik itu di Bank of China. Bankers itu adalah my word is my bond. Jadi kalau bicara itu tentu semua diperhitungkan. Dan yang ketiga, ini Paus Fransiskus, karena saya dari agama Katolik, yang menjadikan politik sebagai wujud tertinggi dari kasih dan pelayanan. Rekomendasi menurut Bapak? Putu Lanang asli itu Malang. Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika pasar keuangan nasional, revisi Undang-Undang PPSK dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Namun di sisi lain, publik juga menanti sejauh mana revisi ini mampu menjawab tantangan pengawasan, perlindungan masyarakat, hingga mitigasi resiko krisis keuangan di masa mendatang. Lalu apa saja substansi penting dalam revisi Undang-Undang PPSK ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di Gedung Nusantara 2 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan kita baru saja diresmikan nih terkait dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK dan sudah disahkan hari ini. Tentunya ini membahas terkait dengan regulasi yang diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, ini kedepannya diharapkan tantangan ekonomi global yang kian dinamis bisa dijawab dengan hadirnya rancangan undang-undang ini, pemirsa. Lalu seperti apa poin-poin yang dihadirkan dalam undang-undang ini, dalam PPSK yang telah disahkan tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap iklim, ekonomi, investasi baik di dalam maupun di luar negeri dari Indonesia sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Muhammad Haikal. Halo, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik Bapak, tadi kita sudah menyaksikan bersama pengesahan terkait dengan undang-undang ini. Nah, ini apa aja sih Pak poin-poin yang krusial yang dihadirkan dalam Undang-Undang P2SK ini? Ya, memang Undang-Undang P2SK ini sebetulnya kan undang-undang yang relatif baru. Dia baru terbit pada tahun 2023. Namun pada saat sudah berlaku itu ternyata ada yang menguji materi dan ada 2 putusan MK yang harus kita jawab dengan revisi Undang-Undang P2SK. Salah satunya adalah terkait independensi biaya LPS yang selama ini masih ditentukan oleh Kementerian Keuangan, diminta dipindahkan ke DPR. Yang kedua adalah soal penyidikan di sektor keuangan, itu tunggal oleh OJK dan itu diminta agar dibuka, nggak boleh penyidikan tunggal oleh OJK.
Jadi pada saat kita lagi melakukan revisi ini, tentu juga memang bersamaan dengan adanya pemerintahan baru dan banyak sekali isu yang kita perlu tanggapi terkait untuk pendalaman pasar, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, menggairahkan seluruh sektor ekonomi, terutama finansial. Ya, kita gunakan kesempatan ini untuk kemudian menambah beberapa isu yang berkembang setelah lahirnya P2SK yang pertama. Salah satunya, dan ada penekanan juga tadi yang diminta oleh pemerintah, ada beberapa hal. Satu, untuk kepastian pemberantasan judol, dan juga penertiban terhadap pinjol-pinjol online supaya harus taat dan tertib kepada OJK. Jadi kita beri penguatan terhadap OJK sebagai leading sektor untuk menangani itu, tapi nanti mungkin dengan lintas lembaga dan kementerian. Di luar itu juga ada harapan dari pemerintah agar ada penguatan di sektor perbankan dan fungsi intermediasi bank, sehingga kita melalui undang-undang ini menugaskan juga agar dibuatkan cetak biru untuk perkembangan industri perbankan nasional. Di luar itu yang baru-baru tentu ada kita memperkuat adanya bond merah putih yang akan diterbitkan oleh Danantara, tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ini juga diharapkan bisa menarik dana-dana yang ada di luar negeri. Di samping itu juga kita membuat adanya pusat finansial internasional Indonesia. Nah, ini antara menjadi kawasan khusus yang bisa melayani macam-macam kebutuhan investor-investor mancanegara maupun domestik yang selama ini mungkin dilakukan di negara-negara lain seperti di BVI, Cayman Island, dan seterusnya. Di luar itu juga kita melahirkan suatu bursa baru, yaitu bursa untuk mineral dan komoditi strategis. Ini juga sejalan dengan harapan pemerintah untuk bisa meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam. Nah, di luar itu yang sudah ada di dalam P2SK kita simpulkan kira-kira ada 17 item termasuk yang 5 tadi, tapi ada hal-hal lain yang misalnya penguatan lembaga. Penguatan lembaga itu ada misalnya hal-hal yang teknis lah sifatnya, misalnya Dewan Komisioner atau Dewan Gubernur boleh diwakilkan misalnya pada saat dia harus ada tugas di luar negeri dan seterusnya, dan dalam hadapan pengadilan. Begitu juga ada terhadap beberapa penguatan kelembagaan lain yang kita berikan, antara lain juga kepastian terhadap dia memberikan pekerjaan seperti pembina lingkungan dan seterusnya. Di luar itu juga ada beberapa hal teknis yang kita perbaiki, misalnya terkait dengan pemilihan Dewan Gubernur dan Dewan Komisioner dan penggantian antar waktunya. Di luar itu mungkin ada beberapa hal lain yang untuk masyarakat seperti Jasara Harja sekarang bisa mengganti kalau ada kecelakaan tunggal, itu memang baru kita masukin karena itu menjadi masalah yang selama ini kita semua bayar asuransi ke Jasara Harja, tapi kalau ada kecelakaan tunggal tidak bisa ditanggung. Jadi banyak sekali lah kebutuhannya, termasuk aset kripto juga kita memberikan penguatan untuk pendalaman industrinya. Oke. Pak, ini terakhir terkait dengan P2SK ini kan juga membahas mengenai aset digital ataupun kripto yang sekarang sedang naik, bahkan masyarakat juga sudah mulai beralih ke arah sana untuk menempatkan asetnya. Bagaimana pengaturan yang sebenarnya signifikan dilakukan di dalam undang-undang ini? Ya, pengaturan yang dilakukan sini yang pasti yang kita utamakan ada perlindungan konsumen dan investor nasional. Jadi kita semua tahu bahwa kripto ini kan lahirnya dari orang mau lepas dari sistem keuangan yang tradisional, dan bahkan generasi, kalau ini yang sekarang Gen Z nih ceritanya kan senang sekali transaksi di kripto, aset digital lainnya. Nah, kita tentu di semua negara saya rasa juga melakukan pendalaman terhadap industri ini karena memang ini menjadi suatu keniscayaan yang sudah diadopsi dan kelihatan tumbuh di setiap negara. Nah, kita maunya supaya ini kan kalau kita nggak regulasi dan ini semua bebas, tentu ada tempat-tempat di luar negeri sekarang yang paling banyak menikmati dana-dana kita ini. Akhirnya dana-dana anak muda kita, termasuk yang kita-kita yang udah agak tua nih, masih belajar. Tapi kan kalau kita semua transaksi di kripto ini, sekarang hubnya bukan di kita. Nah, ini yang kita lagi usahakan supaya kenapa kita menjadi salah satu negara yang punya bursa kripto. Supaya ini transaksinya bisa di sini, kita bisa amanin. Karena kan kita nggak tahu juga, kripto ini kan banyak diketahui, Pak itu nggak ada landasan apa-apanya, itu bisa jadi itu dia nyedot uang dari suatu negara, nanti kalau sampai hilang nggak ada pertanggungjawabannya. Nah, itu yang kita perlu jaga. Memang kita mau kembangkan Indonesia menjadi salah satu hub
Dan ini perwujudannya adalah pembentukan bursa yang sudah dibentuk oleh P2SK sebelumnya, tapi di sini kita perkuat dan perbanyak variasi investasi derivatif yang bisa dikembangkan dari bursa ini. Baik. Terima kasih Pak Hikal atas waktunya dan informasi terkait dengan P2SK ini. Dan pemirsa, kita mengetahui bahwa memang dari sekian banyak poin-poin yang hadir, ini kembali untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia, mengamankan semua kepentingan untuk masyarakat Indonesia. Saya Angga Nektarini, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 22 juta. Sampai 25 juta? Ada tuh. Pak Wahid puas Pak dengan pelayanan Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini? Kalau itu saya nilai bagus ya. Untuk pertama kalinya ya. Saya tidak menyangka kalau ini bisa bekerja seperti ini ya. Jadi saya dulu tuh, aduh gimana ya? Deg-degan kan itu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Ada nggak Pak Wahid menemukan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR tapi tidak dilaksanakan di lapangan? Oh, ada Mas, ini nanti akan kita persiapkan ke depan, yaitu paling tidak, karena tempatnya tidak mungkin diperluas, tanazul harus dilakukan. Mas. Karena kalau nggak tanazul, itu jamaah itu menempati hanya 0,70 cm. Seperti ini Pak? Ya begini. Mana mungkin jamaah haji begini terus kan? Nah, kami akan mengadakan namanya RDPU lah, mengundang KPIHU untuk kita bertanya, berapa sih Anda butuh? Karena sekarang itu beda-beda Mas. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 22 juta. Sampai 25 juta? Ada tuh. Ada, Pak. Jadi satu sisi kami diminta untuk menurunkan dan kualitas ditingkatkan. Tapi ada pungutan dari tempat lain. Ada pungutan tempat lain. Nah ini kan kasihan. Nah ada lagi keluhan dari jamaah. Pak, saya tidak ikut KPIHU. Terus gimana Mas? Saya ini dianak dirikan. Kasihan. Berarti benar Pak yang dikucilkan kalau nggak ikut KPIHU itu betul Pak ya? Ada memang, kasihan itu. Selain itu juga yang menjadi ramai adanya pungli kursi roda Pak. Nah itu kok bisa Pak untuk di tahun ini muncul fenomena itu Pak? Ya, saya sempat. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih Alfat dan pemirsa, kita akan simak apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama terkait pemberitaan negara jangan kalah oleh mafia perizinan dan pelayanan publik. Di sini disebutkan pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik mafia perizinan dan berbagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik yang merugikan masyarakat. Pelayanan publik harus menjadi instrumen kehadiran negara yang memberikan kepastian, kemudahan dan juga keadilan bagi seluruh warga. Oleh karenanya pengawasan terhadap proses perizinan dan juga birokrasi perlu diperkuat agar tidak menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan wewenang maupun pungutan yang membebani masyarakat. Di sini DPR RI memandang upaya pemberantasan mafia perizinan dan pembenahan pelayanan publik sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tentu melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR RI terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan pelayanan yang bersih dan profesional, diharapkan iklim investasi, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini. Terkait peran Barantin perlu diperkuat dalam revisi Undang-Undang Pangan. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini disebutkan DPR RI menilai peran Badan Karantina Indonesia atau Barantin perlu diperkuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pangan guna menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.
Penguatan kewenangan dan juga fungsi Barantin dinilai penting untuk memastikan keamanan, mutu, serta kelancaran lalu lintas komoditas pangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan sistem karantina yang semakin kuat, upaya pencegahan masuknya hama, penyakit, dan juga produk pangan yang tidak memenuhi standar dapat dilakukan secara lebih optimal. Melalui revisi regulasi yang lebih adaptif, DPR RI mendorong terciptanya tata kelola pangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Dan keberadaan Barantin diharapkan tidak hanya berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, melindungi petani dan pelaku usaha, serta memperkuat daya saing produk Indonesia. Tentu dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat semakin kokoh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini terkait negara jangan kalah oleh mafia perizinan dan pelayanan publik, serta peran Barantin perlu diperkuat dalam revisi Undang-Undang Pangan. Sekian dari saya, kembali ke Alfat. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.